Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama yaitu ada Rege Rizka Madani dengan NIM 4311418059 dan yang kedua ada saya sendiri Khofifah Sinta Mamnuha dengan NIM 4311418073 dan yang ketiga yaitu ada Lailatul Mutahharah dengan NIM 4311418074. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bab yang ke-9 yaitu berupa strategi 4 yang berjudul gugus pelindung. Gugus pelindung merupakan salah satu istilah yang sering ditemukan dalam kimia organik sintesis, di mana gugus pelindung berguna selama proses sintesis kimia berlangsung. Untuk membuat gugus tertentu itu tidak bereaksi dengan pelarut, sehingga hanya gugus yang tidak dilindungi oleh gugus pelindung yang dapat bereaksi dengan pelarut tersebut. Dalam pemilihan gugus pelindung, terdapat beberapa kriterianya yaitu 1. Mudah dipasang dan dilepas. Yang kedua, tahan terhadap reagen yang akan menyerang gugus fungsi yang tidak terlindungi. Yang ketiga, tahan terhadap berbagai macam reagen lain. Gugus pelindung tersebut ditambahkan ke dalam molekul melalui modifikasi kimia pada suatu gugus fungsi untuk mencapai kemoselektivitasnya pada reaksi kimia selanjutnya. Dalam banyak preparasi senyawa organik, beberapa bagian spesifik pada molekul tidak dapat bertahan pada kondisi reaksi atau reaksi yang digunakan, sehingga bagian tersebut atau gugus tersebut harus dilindungi. Contohnya pada slide ini, litium aluminium hidrida atau LiAlH4 yang sangat reaktif namun merupakan reaksi yang sangat berguna untuk mereduksi ester menjadi alkohol. Reaksi tersebut akan mudah sekali bereaksi dengan gugus karbonil, tanpa dapat menyeleksi mana gugus karbonil yang seharusnya direduksi. Ketika reduksi ester dibutuhkan, namun terdapat gugus karbonil lainnya dalam molekul target, penyerangan hidrida pada gugus karbonil tersebut harus dicegah. Misalnya, karbonil tersebut dapat diubah ke dalam gugus asetal yang tidak bereaksi dengan hidrida. Nah, asetal tersebutlah yang dikatakan sebagai gugus pelindung untuk karbonil. Setelah tahapan yang memerlukan hidrida selesai dilakukan, asetal tersebut dihilangkan, kemudian mengembalikannya ke gugus karbonil semula. Nah, tahapan itu dapat dikatakan sebagai deproteksi. Salah satu jenis gugus pelindung adalah asetal. Asetal juga dapat digunakan untuk melindungi diol menggunakan senyawa karbonil yang tersedia seperti aseton atau benzaldehida seperti dalam sintesis zat antara salbutamol pada tahap keempat yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu bab 3 dan bab ke-7. Nah, atom bromin yang berada pada posisi yang tepat untuk pemutusan ikatan dan merupakan langkah awal pada tahap kelima yang datang dalam satu langkah dari asam salisilat tersebut. Pada tahap analisis tersebut memungkinkan bahwa brominasi akan mengoksidasi alkohol benzilik reaktif dalam tahap kelima sehingga gugus pelindung asetalnya akan segera ditambahkan. Di tahap tersebut dihilangkan dan diberi pada tahap keempat karena gugus pelindung akan dibutuhkan dalam sintesis sehingga dibiarkan pada tempatnya dan terbentuklah salicylic acid. Asetal dapat digunakan untuk melindungi alkohol sederhana serta diol. Turunan yang terbaiknya adalah eter beta-metoksietoksimetil atau MEM dan tetrahidropiranil atau THP karena sering lebih disukai daripada eter, sehingga mereka dapat dihilangkan dalam kondisi yang ringan seperti yang terjadi pada slide ini. Pada slide ini digunakan litium aluminium hidrida sebagai gugus pelindungnya yang sangat reaktif namun merupakan reaksi yang sangat berguna untuk mereduksi ester menjadi alkohol. Slide ini dan slide setelahnya merupakan tabel yang menunjukkan beberapa gugus pelindung yang cocok digunakan untuk senyawa organik.
Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai gugus pelindung THP atau tetrahydropiran. Nah, gugus pelindung THP ini telah digunakan dalam reagen untuk sinton, di mana gugus OH dasarnya ini akan bereaksi menghasilkan etek siklik, sehingga bromoalkoholnya itu terlindungi, di mana bromoalkohol yang terlindungi ini merupakan reagen yang terpilih, dan mereka ini biasanya dibuat dari ester keto. Yang selanjutnya yaitu ada sintesis N sama dengan 3. Nah, pada sintesis ini itu memanfaatkan reagen PPH3 dan CBR4, di mana reagen ini itu untuk mengubah OH menjadi BR, di mana reagen ini itu memanfaatkan aktivitas fosfor terhadap oksigen. Nah, untuk produk lainnya itu ada PH3PO dan reagen yang berada pada nomor 11 ini itu telah digunakan dalam sintesis inhibitor enzim diplodiade A. Ketika sebuah molekul mengandung beberapa gugus fungsi yang serupa, mungkin perlu untuk melindungi masing-masing itu dengan cara yang berbeda pula, sehingga masing-masing dapat dihilangkan dalam kondisi yang berbeda. Nah, dalam contoh yaitu sintesis asam gibergelat Corey, sintesis ini itu membutuhkan triol, yaitu senyawa yang terdapat pada molekul nomor 15 dengan hanya satu gugus hidroksil bebas. Senyawa yang terdapat pada nomor 12 itu jadi dia melindungi gugus OH bebas dengan gugus MEM yang mudah dihilangkan untuk memberikan senyawa pada nomor 13 mengionisasi ikatan rangkap, memperkenalkan dan melindungi gugus OH baru dan juga menghilangkan gugus MEM. Dan juga perhatikan bahwa ketika gugus OH pada molekul nomor 14 masing-masing itu dilindungi dengan cara yang berbeda. Selanjutnya, alkohol juga dapat dilindungi sebagai ester, tetapi ini lebih banyak digunakan sebagai gugus pelindung untuk asam. Seperti pada tabel 9.1 sebelumnya, pada tabel tersebut itu memberikan 4 jenis ester yang berbeda, di mana masing-masing ini dihilangkan dalam kondisi yang cukup berbeda. Kemudian pada di sini pada persamaan yang pertama yaitu ester normal, misalnya HCO2ET dapat dihidrolisis dalam asam atau basa berair di bawah kondisi yang cukup kuat. Tebu ester sangat mudah dihidrolisis dalam asam dengan mekanisme khusus melalui kation T-butil. Kemudian pada persamaan yang kedua, jika hidrolisis bahkan dalam kondisi ringan terlalu kuat, ester benzil seperti benzil eter atau amina itu dapat dipecah dengan hidrogenolisis. Bahkan hidrogenolisis ini dapat menyerang alkena di tempat lain dalam molekul sehingga trichloroethyl ester ini dapat digunakan dan dipecah oleh logam seng seperti pada persamaan yang ketiga. Nah, salah satu dari rangkaian kondisi ini itu harus sesuai dengan semua kasus. Yang selanjutnya yaitu gugus pelindung untuk asam karboksilat itu sangat penting dalam sintesis peptida. Hal ini dikarenakan ester di peptida ASPPOM yang berada pada molekul nomor 16 itu merupakan zat pemanis di mana 150 kali lebih manis daripada gula tebu. Dan hanya dengan membutuhkan 1 kali pemutusan yang masuk akal.
Jika hanya karena asam amino individu ASP dan P ini sudah tersedia, tetapi bagaimana cara kita itu dapat membuat gugus amino khusus ini bergabung dengan gugus COOH tertentu. Nah, hal ini membuat gugus pelindungan itu menjadi solusinya. Di bag ASP dan PP itu dapat dibentuk serta produk PASP yang salah dan ASP juga itu dapat memiliki gugus COOH yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan penjelasan lanjutan dari saudari Sinta. Dimana di sini aspartil dapat dilindungi sepenuhnya oleh gugus CO2H sebagai ester dan NH2 sebagai uretan. Dan CO2H dari penil juga dilindungi, hanya saja di sini menyisakan gugus NH2 dari penil yang bebas. Masalahnya dalam hal ini yaitu akan melepaskan ACO2H dari aspartil sambil mempertahankan perlindungan pada gugus CO2H lainnya. Nah, menurut ahli kimia dalam hal ini, ahli kimia berpendapat bahwa hal ini dapat dilakukan dengan cara hidrolisis basa lembut. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perlindungan dari penil 95. Nah, di sini kita melakukannya dengan cara mengaktifkan gugus CO2H bebas pada reaksi 17 yang sebelumnya tadi, dan kita membuatnya lebih reaktif daripada ester sederhana. Dalam hal ini karena gugus NH2 akan bereaksi dengan ester cipen kanan pada bab 4. Nah, para ahli kimia di sini memilih untuk menggunakan ester triklorofenil reaktif pada itu reaksi 19 untuk tujuan tersebut. Setelah reaksi pada 18 dan 19 digabungkan, maka kita hanya melakukan penghilangan gugus pelindung. Nah, hal ini telah dipilih sebagai gugus bensil sehingga semua dapat dihilangkan dalam satu langkah dengan cara hidrogenolisis. Seperti contoh ini ya pada sintesis. Dalam ini hidrolisis parsial yang buruk secara strategis, tetapi esensialnya hanya memberikan langkah 17 dengan hasil rendah. Nah, hasil lain sangat tinggi sehingga ada kerugian dalam menambah atau menghapus kelompok pelindung. Nah, meskipun gugus pelindung di sini sangat penting dalam sintesis peptida, faktanya bahwa penggunaannya itu ada pula yang menghasilkan kegagalan karena langkah ekstra tidak produktif untuk menambah dan menghapus gugus pelindung. Nah, di sini dijelaskan pula bahwa terkadang kita lebih baik menggabungkan kelompok pelindung dengan beberapa langkah lain yang lebih produktif. Dalam sintesis heterosiklus pada senyawa 20, di sini senyawa 21 diperlukan sebagai perantara. Analisisnya karena merupakan senyawa 1,3 X pada bab 6 dan pada bab 5 untuk melindungi HS terdapat reaksi yang berlebihan, dan dalam hal ini kita menggunakan urea sebagai versi HS yang dilindungi. Dalam sintesis ini gugus pelindung asetil lebih baik karena reduksi dengan
dengan lithium aluminium hidrida, mereduksi keton dan menghilangkan gugus pelindung pada langkah yang sama.